기왕이면 저런 남자애랑 나의 처음을 함께하고 싶다. 공식적으로는 사귀는 중인데 네가 여자애들이랑 시작되면 내가 뭐가 되냐? 이거 창의력이 졸라 분모하네. 신놈아! 내놔! 근데 안 되는데 이러면 안 되는데 Pelajaran Sex Education di sekolah menjadi pembuka chapter ini. Saat guru tengah menjelaskan pentingnya menggunakan pengaman saat bercinta, seorang siswi bernama Naeun justru terlihat cuek, guys. Bagi Naeun yang telah jomblo dari lahir ini, pelajaran seperti ini tak ada gunanya. Sebenarnya, wanita cabi ini juga ingin merasakan sensasi malam pertama. Namun karena ia jomblo, ia tak bisa melakukannya. Jika suatu saat ia mendapat kesempatan untuk melakukan hal tersebut, Naeun berharap malam pertamanya itu dihabiskan bersama Kang Jun, seorang idol terkenal yang sekelas dengan Naeun. Yap guys, Naeun adalah penggemar berat Kang Jun. 첫사랑, 첫 키스, 첫... 난 아직 마음의 준비가... Diketahui Kang Jun ini adalah salah satu anggota boyband, yang mana Kang Jun selalu tampil lucu di dalam grupnya. Image lelaki lucu itulah yang disukai Naeun dari Kang Jun. Sayangnya boyband yang diarungi oleh Kang Jun ini sedang mengalami kontroversi, di mana vokalis utama mereka melakukan kekerasan di sekolah, guys. Karena skandal itulah popularitas mereka kian memudar. Agensi bahkan meminta mereka untuk belajar efektif sementara waktu. Karena hal itu juga, Kang Jun sekarang lebih intens di sekolah. Meski begitu, image pria lucu dan imutnya tak pernah tinggal. Hal ini tentu saja membuat Naeun semakin kelepek-kelepek, ya kan? 입덕이란 걸 하고 말았다. 강준이의 By the way, karena Naeun memiliki tubuh yang sedikit cabi, ia pun sering menjadi bulan-bulanan siswi lain di sekolah. Hanya Ratna yang berpenampilan sedikit cupu yang mau menjadi temannya. Suatu hari, Naeun mengoleskan sentuhan make up di wajahnya. Saat ia ingin ke tempat Ratna, ia dijegat oleh Go-eun CS. Go-eun adalah gadis cantik yang selalu usil pada Naeun dengan kata-kata manisnya yang menusuk. Karena Naeun ketahuan dandan, Go-eun pun tak segan-segan memujinya, namun langsung menjatuhkannya. 그럼 이건 뭐야? 휴대용 에어백이야? 야너 잭플렉 닮지 않았어? Go-eun benar-benar tertawa puas dikala ia sedang menghina Naeun. Karena tak tahan selalu diolok, Naeun pun speak up dan marah pada Go-eun, guys. Naeun pun kembali mengejek Go-eun yang seperti piala bergilir, di mana ia selalu ditiduri oleh banyak lelaki setiap hari. Tak terima dengan perkataan itu, Go-eun dan Naeun pun jambak-jambakan, guys. Dengan tenaga super jumbonya, Naeun memegang kerah Go-eun dan mengangkatnya ke atas. Wow, yap, tentu saja itu hanyalah khayalan Naeun, ya kan? Di dunia nyata, Naeun benar-benar tak berani bicara melawan Go-eun. Setelah puas mengolok-olok Naeun, Go-eun CS pun pergi. Ternyata Naeun tak hanya mengalami body shaming di sekolah. Saat di rumah pun, Naeun juga diperlakukan buruk oleh adiknya. Untungnya, ia memiliki seorang ibu yang sangat peduli dengan nafsu makan Naeun. Seperti yang kita lihat saat ini, guys. Meski Naeun sudah menyatakan bahwa dirinya sedang berdiet, namun sang ibu terus menggodanya agar makan. Seusai makan bersama ibunya, Naeun pun bernyanyi dengan frustasi karena ia telah menyesal makan dengan banyak. 칼로리. 대학 가면 살 다 빠져. 안 빠졌는데. 엄마는 너네만큼 이렇게. Keesokan harinya di sekolah, Naeun melihat sebuah hadiah di dalam lokernya. Di dalam kotak itu berisi sebuah parfum dan selembar surat. Di dalam surat itu berisi larangan untuk berdiet karena pinggul Naeun adalah sebuah mahakarya. By the way guys, pengirim hadiah ini berinisial J. Siapa kira-kira? Entahlah, mari kita lanjut. Saat berada di kelas, Naeun selalu berpikir siapakah Mr. J tersebut.
Gak mungkin nama bapakku kan, Johari. Ketika ia hendak memakan apel, tiba-tiba seorang pria datang menghampiri. Pria tampan ini menggenggam tangan Naen dan mengatakan bahwa tanganmu begitu cantik. Hal ini membuat Naen tercengang sekaligus sadar. Bisa saja cowok inilah sang penggemar misterius yang mengirimkan hadiah parfum itu ya kan. Pria pindahan dari Amerika ini bernama Jin Bom. Dan jika diinisialkan, maka Jin Bom memanglah berinisial J. Beberapa saat kemudian guys, Jin Bom bercerita pada temannya bahwa para wanita sangat suka dengan parfum. Mendengar itu, Naen pun jadi teringat akan kado yang didapatinya. Naen pun jadi senyum-senyum sendiri karena Jin Bom yang merupakan salah satu cowok populer di sekolah adalah penggemar misteriusnya. 설마 우리 학교에서 옷 제일 잘 입는 핵인싸 진범이가 제이? Meski sedikit senang, namun masih ada keraguan di hati Naen karena hal ini tergolong mustahil. Nah, saat pelajaran seni di dalam kelas, Naen dengan pedenya menampilkan permainan gitar yang memukau. Hal ini membuat semua siswa kagum padanya, termasuk Kang Jun yang mulai meliriknya. Tak hanya itu guys, Jin Bom bahkan memberikan standing applause. Melihat para siswa bertepuk tangan untuk Naen, Go-eun pun jadi kesal dan sedikit meremehkannya. Karena hal itu, di jam olahraga, Go-eun melampiaskan kekesalannya dengan melemparkan bola pada Naen. Awalnya bola yang ditujukan ke Naen itu ditangkis oleh Jin Bom. Ini adalah hal yang aneh karena Jin Bom mengorbankan dirinya terkena bola demi Naen. Naen pun jadi semakin yakin bahwa Jin Bom adalah Mr. J. Saat Naen gagal fokus, Go-eun kembali meluncurkan bolanya dan membuat Naen mimisan. Ketika Naen kembali ke kelas, ternyata di sana ada Kang Jun yang sedang tertidur. Naen pun memanfaatkan momen ini untuk melihat wajah Kang Jun secara lebih dekat. Tak disangka guys, tiba-tiba Kang Jun bangun dan terkaget melihat Naen yang ada di hadapannya. Saat itu juga, tiba-tiba ada siswi lain yang hendak datang ke kelas untuk memberikan hadiah pada Kang Jun. Karena tak ingin terciduk oleh para penggemar, Kang Jun pun menarik Naen dan bersembunyi di balik tirai. Momen ini membuat Naen deg-degan sekaligus senang karena bisa sedekat ini dengan Kang Jun. Naen juga bahkan menggunakan tubuhnya yang cabi untuk menutupi tubuh Kang Jun agar tak terlihat oleh para fans. 강준 오빠 못 봤어요? 못 봤는데? Usai para penggemar pergi, Kang Jun berterima kasih pada Naen. Ia sebenarnya cukup risih jika para penggemar terus-terusan mengganggunya. Di kesempatan ini juga, Kang Jun memuji penampilan Naen yang bermain gitar. Ia bahkan memberikan sebagian permen sebagai hadiah untuk Naen yang berbakat. 고마워. Di jam istirahat, Naen tak sengaja melihat Kang Jun yang dikerumuni para fans. Hal yang di luar dugaan adalah ternyata tanda tangan Kang Jun berinisial J. Wah, Naen jadi menduga jangan-jangan Mr. J adalah Kang Jun. Setelah dipikir-pikir, nama Kang Jun juga berinisial J. Naen semakin takjub dan tak menyangka ternyata kedua kandidat berinisial J adalah dua cowok populer di sekolahnya. Saking tak menyangkanya, Naen bahkan bermimpi sedang bercumbu dengan Kang Jun guys, yang merupakan cinta pertamanya itu. 나은아, 돼 있었지 참. 너 다이어트 한다며. Nah, kita lanjut lagi ya. Suatu hari sang guru menyuruh para siswa untuk membentuk kelompok tari. Kala itu ternyata Naen harus berkelompok dengan Go-eun, Kang Jun, dan Jin Bom. Meski ia tak senang bahwa Go-eun ada di kelompoknya, namun Naen sangat bahagia karena dua kandidat Mr. J, yaitu Kang Jun dan Jin Bom, juga ada di kelompoknya. Nah, di jam makan siang, secara tiba-tiba ternyata Kang Jun malah bergabung makan siang bersama Naen dan Ratna guys. Hal ini membuat Go-eun kesal karena Kang Jun lebih melirik Naen yang cabi ketimbang dirinya yang cantik. Saat makan itu, Kang Jun memberikan saran pada Naen bahwa kelompok tari mereka sebaiknya dilakukan secara berpasangan. Hal ini membuat Naen ragu karena ia takut menjadi beban. Di sini Kang Jun meyakinkan Naen bahwa ia akan membimbingnya. Naen jadi semakin yakin bahwa Kang Jun adalah Mr. J. Ia mengira bahwa Kang Jun sengaja mengajaknya tari berpasangan agar Kang Jun bisa menyentuh bokongnya guys. Melihat imajinasi Naen yang kelewat tinggi ya kan, Ratna pun menyadarkan Naen bahwa Kang Jun tak mungkin adalah Mr. J. 없잖아 향수랑 카드. 설마 그것도 자작극? 뭐? Di sore harinya, Naen dan Ratna pergi untuk nonton bioskop mini.
Tak sengaja ia mendengar suara pria dan wanita yang hendak skidi papap di ruangan sebelah. Setelah disimak ternyata itu adalah suara Go-eun. Tak berapa lama kemudian, Naeun dan Ratna mendengar Go-eun yang sedang teleponan dengan seseorang. Di sana Go-eun mengatakan bahwa ia sedang mengincar Kang Jun agar bisa skidi papap dengannya guys. Tak terima idolanya diincar, Naeun pun membulatkan tekad untuk menjaga kesucian abang Kang Jun. Keesokan harinya, Kang Jun mengajak rekan setimnya untuk tari berpasangan. Kala itu Go-eun menggoda agar dialah yang jadi pasangan Kang Jun. Sayangnya Kang Jun no comment kala itu guys. 강준이랑 하고 싶은데. Ketika jam makan siang, Go-eun memberikan kursi di sampingnya agar Kang Jun bisa duduk. Lagi-lagi Go-eun dicuekin oleh Kang Jun. Dan ia malah bergabung bersama Ratna dan Naeun. Kang Jun bahkan tak segan-segan memberikan paha ayam goreng miliknya untuk Naeun. Saat Ratna bertanya tentang tipe ideal yang disukai Kang Jun, dengan polosnya Kang Jun mengatakan bahwa ia sangat suka pada wanita yang terlihat sehat. Mendengar itu, Naeun dan Ratna pun langsung makan dengan lahapnya agar terkesan sehat. Tak hanya itu, kini Naeun juga memutuskan untuk berhenti diet guys. Di lorong kelas, ketika Naeun membuka lokernya, ia kembali mendapati surat dari Mr. J yang menyuruhnya ke atap sekolah di jam istirahat. Dengan senyuman, Naeun akan mengetahui siapakah sosok Mr. J sesungguhnya. Nah, ketika bel berbunyi, Naeun pun bergegas ke atap. Sayang 1000 sayang sobat. Ternyata di atap itu ada Go-eun yang sedang nyebat. Go-eun kemudian memperingatkan Naeun untuk tak kepedean dengan Kang Jun. Meski Kang Jun memberikan ayam goreng miliknya untuk Naeun, bukan berarti bahwa Kang Jun juga memberikan hatinya untuk Naeun. Di sini Go-eun menegaskan bahwa Naeun harus sadar diri. Tak lama kemudian, Jin Bom pun tiba di atap guys. Melihat itu, Naeun jadi merasa bahwa Mr. J adalah Jin Bom. Karena merasa risih dengan kehadiran Jin Bom, Go-eun pun akhirnya pergi. Saat mereka sudah berduaan, Naeun bertanya apakah Jin Bom adalah Mr. J. Di sini Jin Bom jadi kaget. Bagaimana Naeun bisa mengetahui panggilannya di Amerika adalah J? Jin Bom menggenggam tangan Naeun dan membawanya ke samping atap. Di luar prediksi BMKG guys. Ternyata Jin Bom sangat terobsesi dengan tangan Naeun. Ia terus mencium dan mengendus tangan Naeun, sehingga Naeun ketakutan dan mengira bahwa Jin Bom adalah pria yang mesum. Naeun pun langsung mendorongnya dan pergi dari sana. Karena berjalan dengan terburu-buru, Naeun pun jadi terjatuh dari tangga. Tak disangka Kang Jun datang menghampiri serta hendak menolong Naeun yang keseleo. Ia berusaha menggendong Naeun, namun tentu saja badan mungilnya itu tak akan bisa menggendong Naeun yang cabi. Alhasil justru Naeun lah yang menggendong Kang Jun guys. Tentu saja hal ini membuat Naeun senang. Namun di sisi lain, Go-eun harus gigit jari. Di UKS, Naeun dan Kang Jun berbincang semakin akrab. Tak sampai di sana, Kang Jun bahkan rela bolos dari latihan agensinya agar bisa bermain bersama Naeun. Naeun begitu senang, bahkan sempat membayangkan momen mesra bersama Kang Jun. Saat pulang dengan wajah bahagia ke rumah, senyum Naeun dipatahkan ketika melihat sang adik sedang memakan permen pemberian Kang Jun. Tak sampai di situ, sang adik bahkan mengolok-olok Naeun yang cabi. Naeun langsung sedih mendengar itu. Ia pun mengutarakan kekesalan pada sang adik. Ia mengatakan bahwa di sekolah orang-orang selalu menertawainya dan mengejeknya seperti B2. Tahu kalian kan? Ia berharap setidaknya di rumah ia tak mendengar hinaan itu. Bahkan jika sang adik tak bisa bersikap baik padanya, setidaknya janganlah bikin ia sakit hati. Mendengar keluh kesah dari Naeun itu, sang adik pun jadi merasa bersalah. 그렇게까지 못해줄 거면 상처라도 주지 마. Di kamar, Naeun terus menangis, meratapi nasibnya. Meski ia selalu tersenyum, namun tak dapat dipungkiri bahwa rasa minder dan sakit hati masih terbenam di lubuk hatinya. Tangisan Naeun baru mereda ketika ia membayangkan Kang Jun mengelus rambutnya untuk menenangkannya. Kini Naeun membulatkan tekadnya untuk terus bertahan pada Kang Jun. Ia tak akan peduli jika seluruh dunia menghujatnya, asalkan J tetap memihaknya. Dengan semangat 45 ya kan, Naeun pun latihan tari malam itu. Di sini Naeun masih meyakini bahwa Mr. J adalah Kang Jun.
Di keesokan harinya, Naeun berdandan cantik dan sangat wangi ke tempat latihan. Hal itu membuat Kang Jun dan Jin Bom sedikit terpana. Namun pandangan mereka buyar ketika Go-eun turun dari tangga rumahnya dengan baju yang sedikit kurang bahan, guys. Di sini Go-eun masih saja meminta Kang Jun untuk berpasangan dengannya. Dengan santai, Kang Jun mengatakan bahwa ia akan berpasangan dengan Naeun. Saat latihan itu, Naeun dan Kang Jun benar-benar fokus latihan dan chemistry kecil mulai tumbuh di antara mereka. 준이는 맛있다. 오케이. 우리 이 느낌 살려서. Di lain sisi, Go-eun dan Jin Bom justru latihan dengan emosi dan amburadul. Usai latihan, Go-eun mengajak semua tim untuk bermain game sambil minum alkohol. Yap guys, tentu saja ini adalah bagian dari rencana Go-eun untuk menjebak Kang Jun naik ke ranjangnya. Ia berharap Kang Jun akan mabuk sehingga mempermudah Go-eun untuk sekidi papap dengannya. Karena Naeun tahu rencana busuk Go-eun, Naeun pun berusaha terus menggantikan Kang Jun untuk minum. Alhasil kini Naeun lah yang mabuk dan pingsan tak sadarkan diri. 얘는 왜 이래? Saat bangun ia hanya melihat Jin Bom, namun tak melihat Kang Jun ataupun Go-eun. Naeun lalu menelusuri rumah itu untuk menemukan mereka berdua. Tak disangka ternyata Go-eun dan Kang Jun sedang berduaan di dalam kamar. Naeun tak sengaja menguping pembicaraan mereka, di mana Kang Jun mengaku bahwa selama ini ia memberikan ayamnya untuk Naeun karena ia sedang berdiet. Selain itu, makan sambil menonton mukbang secara langsung benar-benar menggugah selera. Go-eun bahkan bertanya mengapa Kang Jun memberikannya permen kala itu. Tanpa berpikir panjang, Kang Jun pun mengatakan bahwa itu hanyalah permen yang diberikan oleh fansnya. Karena ia sedang berdiet dan tak bisa makan permen, Kang Jun pun akhirnya memberikan permen itu pada Naeun. Di sana, Go-eun bahkan menertawakan berat badan Naeun yang begitu cabi, guys. Mendengar semua perbincangan itu ya kan, tentu saja membuat Naeun sakit hati dan pergi dari sana. Sayang seribu sayang guys, Naeun tak mendengar perbincangan mereka sampai habis. Memang benar Kang Jun memberikan ayam itu karena diet. Namun kebaikan Kang Jun pada Naeun adalah hal yang tulus dan jujur. Kang Jun mengaku bahwa ia benar-benar terpesona pada Naeun. Tak hanya itu, Kang Jun bahkan secara lantang mengatakan bahwa Go-eun bukanlah tipe idealnya. 넌 내 스타일 아냐? Saat kembali ke lokasi latihan, Naeun meminta segelas bir pada Jin Bom. Di tengah minum itu, Jin Bom bertanya apakah Naeun memakai parfum yang ia berikan. Ia juga kecewa karena Naeun selalu melihat Kang Jun ketimbang dirinya. Padahal dialah yang mengirimkan surat itu. Yap guys, kini Naeun jadi tahu bahwa Mr. J yang sesungguhnya adalah Jin Bom. Namun sayang, ternyata di sini Jin Bom sedang dalam kondisi mabuk. Memang benar dirinya adalah Mr. J itu. Namun sebenarnya surat dan parfum itu bukan ditujukan untuk Naeun, melainkan untuk Go-eun. Ternyata saat Go-eun menerima hadiah dari Mr. J itu, Go-eun sengaja memindahkan hadiahnya ke loker Naeun. Ia berharap Naeun merasa dicintai, padahal semuanya adalah kebohongan. Mengetahui fakta itu, Naeun jadi ngamuk dan menyerang Go-eun CS. Awalnya Naeun sangat menjaga batasannya. Namun karena ia merasa bahwa kini ia sedang berkhayal, maka tak ada salahnya untuk melampiaskan amarahnya pada Go-eun. 뭐? 사과하라고. 왜 미치겠... Usai menghabisi mereka semua, Naeun pun sadar bahwa ia sedang tak berada di dunia khayalan, melainkan di dunia nyata. Kini Naeun pun harus menghadap ruang BP. Malam harinya, Naeun pulang dengan lesu dan sangat sedih atas apa yang menimpa dirinya. Hanya sebuah roti yang menjadi pelipur laranya saat ini. Saat membuka roti itu di pinggir jembatan, roti itu malah terlempar ke sungai. Duh, sial banget. Naeun yang tak rela roti itu pergi darinya pun nekat memanjat pagar jembatan. Orang-orang jadi mengira bahwa Naeun sedang berusaha mengakhiri hidupnya. Kini Naeun diamankan di kantor polisi. Sang ibu dan adiknya datang ke kantor polisi sambil marah-marah dan sangat khawatir pada Naeun. Di sini ternyata sang ibu membenarkan aksi Naeun yang menyerang Go-eun CS. Begitu juga dengan sang adik yang mengatakan bahwa Go-eun sangatlah sampah guys. Ia yakin bahwa Go-eun sangatlah jahat sehingga Naeun yang baik hati bisa semurka ini dan menghajarnya. Melihat sang ibu dan adik yang ada di pihaknya, Naeun pun jadi menangis haru. Saat pulang, ternyata di kamar Naeun ada segepok permen hadiah dari sang adik atas permintaan maafnya telah memakan permen Naeun kala itu.
Tak hanya itu, Ratna bahkan melakukan panggilan video dengan Naen dan mengutarakan kekhawatirannya. Naen jadi sadar bahwa selama ini dia keliru. Ia mengira bahwa tak ada seorang pun yang ada di sisinya. Padahal ibu, adik, dan Ratna sudahlah cukup baginya. Kini Naen lebih menyayangi dirinya sendiri. Walaupun ia bertumbuh agak gemuk ya kan. Namun setidaknya ada orang yang menyayanginya apa adanya. Di sekolah, Naen tak sengaja bertemu dengan Kang Jun. Naen lalu mengaku bahwa ia telah mendengar semua pembicaraan Go-eun dan Kang Jun malam itu. Mengetahui bahwa Naen salah paham padanya, Kang Jun pun lalu mengatakan bahwa ia sangat tulus ketika bersikap baik pada Naen. Kang Jun juga mengatakan bahwa Naen adalah satu-satunya teman yang ia miliki. Karena gengsi menuntutnya untuk bersikap imut, Kang Jun akhirnya dijauhi oleh siswa-siswa lain. Hanya Naen lah yang benar-benar memperlakukannya layaknya seorang teman. Untuk itulah Kang Jun memohon agar Naen tak meninggalkannya. Di sini Naen mengingat-ingat kembali semua momen yang ia lalui bersama Kang Jun. Naen pun baru sadar bahwa semua kebaikan Kang Jun selama ini adalah usaha Kang Jun agar bisa berteman dengannya. Karena hal ini, Naen jadi membuka dirinya dan berteman dengan Kang Jun. Naen belajar bahwa meski hubungannya tak berakhir dengan kisah cinta yang baik, namun setidaknya Kang Jun sang idol adalah teman baiknya. Tarian pasangan yang comel ini menjadi penutup chapter 3. Oke guys, dengan begitu drama Adult Train pun selesai. 내가 상상했던 러브 스토리. 해피엔딩은 아니다. Adult Time adalah sebuah web drama yang menceritakan tentang 3 kisah siswa SMA saat menghadapi kehidupan, romansa, dan seksualitas mereka. Disutradarai oleh Yoo Hak-chan, serial ini mengusung jalan cerita yang gak jauh dari kehidupan sehari-hari remaja di bangku sekolah menengah atas. Walaupun membicarakan isu tentang seks yang begitu meresahkan, serial ini mampu memilih sudut pandang yang lain. Tayang pada November 2021, drama ini berfokus pada 6 siswa SMA di kelas yang sama, dengan 3 remaja perempuan dan 3 remaja laki-laki beserta permasalahannya masing-masing. Pemilihan pemeran utama drama ini juga tergolong tak biasa. Jika biasanya aktris Korea identik dengan tubuh tinggi langsing, di serial ini kalian akan melihat bentuk tubuh yang sewajarnya di kehidupan nyata. Tokoh tersebut nantinya sering diremehkan atas bentuk tubuhnya. Tokoh Naen dengan tubuh cabi di drama ini menjadi gambaran bahwa masih banyak masyarakat yang melakukan body shaming di kalangan remaja maupun masyarakat luas, guys. Dalam 7 episode yang disajikan, banyak yang menganggap bahwa kisah Yura adalah yang paling menarik sebab berkisah tentang childhood friends to lovers ala-ala remaja gitulah ya. Skenario drama ini ditulis oleh Kim Hyun Min, Bang So Min, dan Jin Hyun Joo. Adapun para bintang utamanya adalah Ryu Wi Hyun, Mio, Jo Yoo Jung, Lee Chan Hyung, Park Se Hyun, Kwon Young Eun, dan Kim Min Ki. Nah, bagi kalian yang menyukai drama bergenre komedi romantis, drama ini boleh jadi masuk dalam list tontonan kalian, guys. Oke ya, dan terakhir masuk pada penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberikan rating drama Adult Train 7,2. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton drama keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.